Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Syar Ramadan. Di video kali ini seperti biasa gue pengen menjalankan salah satu tugas mata kuliah gue dari mata kuliah manajemen pemasaran. Dalam video ini gue pengen ngebahas tentang penetapan harga suatu produk. Dalam video ini produk yang gue ambil contohnya itu produk dari PT Sido Muncul atau tolak angin. Dalam PT Sido Muncul produk tolak angin, mereka menetapkan produk itu yang pertama metode satunya penetapan harga berbasis permintaan. Metode ini lebih mengedepankan aspek permintaan konsumen atau situasi pasar dari aspek yang umum dipakai yaitu biaya. Beberapa hal yang menjadi alasan penggunaan metodenya ini adalah daya belinya, jenis segmen yang dilayani, posisi produk di pasar, manfaat atau benefit produk, serta tingkat potensial pasar. Jadi yang dimaksud dari penetapan harga berbasis permintaan ini permintaan konsumen itu bisa mempengaruhi harganya. Seperti contohnya aja ini, kita ambil contoh ini ya, masa keluar dari topik tolak angin ini, barang masker atau hand sanitizer ini misalnya, contohnya kayak zaman sekarang kan permintaan konsumen itu tinggi ya, tapi banyak oknum-oknum nakal itu yang memanfaatkan dengan menjual harga yang tidak dalam batas wajar, dalam batas yang emang nggak wajar gitu, harga yang tinggi, harga yang fantastis, sehingga bisa merugikan atau malah menyusahkan konsumennya itu sendiri, sehingga jarang ada daya beli konsumen itu, permintaan itu juga akan berkurang. Dan dalam kasus tolak angin ini, dalam topik tolak angin ini, tolak angin mampu menstabilkan harga yang mereka berikan atau harga yang mereka cantumkan itu sesuai dengan permintaan, sehingga para konsumennya itu akan terus membeli produk tolak angin itu. Permintaan itu akan terus tambah hanya karena produk harga yang diberikan oleh tolak angin itu tetap stabil gitu. Dan metode yang kedua ini ada penetapan harga berbasis biaya. Metode ini menetapkan harga produk dengan memperhitungkan semua biaya produksi, operasional, dan biaya pemasaran serta tingkat laba yang diharapkan. Dan yang dimaksud dengan metode 2 ini, penetapan harga berbasis biaya ini, PT Sido Muncul produk tolak angin ini dia ngejual produknya itu diperhitungkan secara matang dari bahan-bahannya ataupun misalnya produksinya, alat-alatnya, itu mereka dihitung secara matang, lalu dijumlahkan, dibagi atau dikali ya, sehingga mereka mampu mendapatkan harga jual yang akan mereka pasarkan. Dan untuk metode yang ketiga ini, penetapan harga berbasis persaingan. Yang dimaksud dengan metode 3 ini, penetapan harga berbasis persaingan itu seperti contoh ada perusahaan A, perusahaan B. Perusahaan B ini tolak angin, dan perusahaan A ini misalnya PT lain gitu. PT lain ini menjual harganya itu misalnya dengan keuntungan yang lebih tinggi 10%, dan si tolak angin ini harus bisa menyesuaikan harga persaingan tersebut. Misalnya contoh, tolak angin ini tetap ingin mengambil untung atau laba ini sama 10% dan mendapat persaingan yang lebih ketat, atau tolak angin ini mau menurunkan sedikit labanya, seperti contohnya dia mengambil untung hanya 5%, tapi permintaan dari konsumen customernya ini menambah gitu, maksudnya terus-terusan, pokoknya jor-joran dah gitu permintaan dari konsumennya. Atau tolak angin ini mau menetapkan harga berbasis persaingan ini di atas dari standar persaingan yang tadi perusahaan A ini 10%. Misalnya tolak angin ini mau mengambil untung laba 15%. Toh kalaupun emang para penikmat dari tolak angin ini setia gitu, tapi harganya lebih dari harga standar jual lah, maka para konsumen ini juga akan mikir-mikir
dia akan mencari obat atau hal yang serupa merek lain tapi dengan harga yang lebih murah. Hanya ada dua pilihan dari harga persaingan ini, mau ikutin harga standarnya, mau di bawah harga standarnya, atau mau lebih di atas harga standarnya, dan itu semua mempengaruhi permintaan dari konsumennya itu sendiri. Oke, sekian dari gue, lebih kurang gue mohon maaf, gimana pun juga gue masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.